Allah menghadirkan semangat. Ada yang namanya najah, lahir prematur 7, kemudian masuk inkubator karena ada kelainan semacam cerebral palsy, pertumbuhan otak yang terganggu. Kedua orang tuanya berinisiatif selama najah dalam inkubator itu atas izin pihak rumah sakit untuk diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Alhamdulillah beberapa hari di ruang ISU itu keluar, di rumahnya dilanjutkan pembiasaan memperdengarkan ayat Al-Quran, hingga di rumah itu nggak ada suara kecuali ayat Al-Quran sampai usia najah itu 5 tahun. Hingga kondisinya ketika itu ya untuk ukuran berkebutuhan khusus sudah normal. Lalu dia punya keinginan untuk menghafal Al-Quran. Apa yang terjadi? Kurang dari 10 tahun najah hafal Al-Quran. Hari ini dia sudah berkeinginan untuk hafal 1.000.000 hadis. Padahal dia berkebutuhan khusus. Dari mana dia hafal? Hanya dari diperdengarkan. Dari mulai inkubator sampai usia 5 tahun di rumahnya nggak ada suara kecuali Al-Quran. Nah, kapan hari kan muncul di TV Hafid cilik itu. Makanya innas sam'a wal basara kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran itu kan yang pertama kali kerja. Makanya di Al-Quran kata sama basor itu mesti didahulukan samaknya. Nah, anak-anak kita yang baru lahir yang bisa bekerja inderanya itu kan adalah samaknya. Innas sam'a wal basara. Jadi Al-Quran itu selalu mendahulukan yang mestinya dahulu. Sholat itu disebutkan dahulu sebelum zakat. Iman itu lebih dahulu sebelum amal soleh. Maka kata sama lebih dahulu basor karena yang bekerja begitu anak lahir itu adalah samaknya, sistem pendengarannya ini. Maka kalau bisa biasakan di keluarga kita untuk memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Muhammad Hasan Tobatabai itu juga sama, ibu bapaknya nggak hafal Quran. Tapi karena ingin punya anak hafal Quran, ketika dalam kandungan, waktu itu belum ada internet, jadi masih pakai tape recorder, ditaruh di atas perut ibunya itu, kalau mau tidur, murotalan Al-Quran. Apa yang terjadi? 5 tahun hafal Quran, 8 tahun doktor Al-Quran. Dari mana? Dari tasmi', dari memperdengarkan ketika dimulai dari kandungannya. Kalau tadi najah dari inkubator, kalau Hasan dari mulai kandungannya. Maka ini menjadi pembelajaran penting bagi kita. Al-Quran itu mudah, kita aja yang kemudian sulit. Kenapa? Karena kita sering menggunakan tanpa sadar khatamallahu ala qulubihim itu, jadi menutup pintu-pintu tasmi' itu dengan hal-hal yang tidak perlu. Jamaah rahimakumullah. Tema kali ini adalah tentang dakwah tanpa gemberah sebenarnya. Tapi karena Pak Takmir itu nggak tahu arti gemberah, di hati hiruk pikuk gitu ya. Kalau orang Jawa tahu. Gemberah itu pokoknya rame gitu ya. Rame, umek. Nah, kita melihat hari ini sebuah pertunjukan dakwah yang luar biasa, yang spektakuler, yang biayanya ngidap-ngidapi lebih dari 3.000 triliun hanya untuk
pagelaran dakwah. Kita ini kalau ngadakan pengajian paling-paling 10 juta, 20 juta, ini 3.300 triliun untuk sekedar pertunjukan dakwah. Luar biasa. Bagaimana penyelenggara dakwah bisa menganggarkan 3.000 triliun? Wong anggaran APBN kita aja masih sekitar 5.000-an triliun kurang kan gitu ya. Ini hanya untuk perhelatan dakwah kok sampai 3.000 triliun. Katek ora jaluk sirkuler sumbangan. Terus bikin bazar-bazar, enggak. Dimodali dulu itu. Dimodali. 3.300 terus dimodali. Nah, disitulah kemudian relevansi daripada ayat 126 Al-Baqarah. Ada pertanyaan menarik, uang ini sebenarnya haknya siapa? Itu penting. Kekayaan ini sebenarnya haknya siapa? Ini penting. Hak lo ya. Yang berhak atas uang, yang berhak atas kekayaan, itu siapa? Itu dijawab di ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana billahi wal yaumil akhir. Ternyata ayat itu menjawab bahwa yang berhak atas uang, oh ini penting loh ya. Jangan dikira uang tidak penting. Dulu Masjid Dahlan itu kalau masuk itu harus jongkok karena pendek. Oh sekarang orang Eropa masuk nggak masalah itu ya. Kusennya cukup tinggi. Membangun dari bentuk yang sederhana sampai kemudian yang megah ini, saya yakin tanpa uang. Pasti pakai uang. Apalagi kalau meluaskan tanah sampai ke kanan, kiri, ke belakang. Itu nggak tiba-tiba dari langit, dari uang. Bahkan kemudian kita duduk di karpet yang empuk, lalu sekarang, dulu nggak ada AC-nya. Ini pakai uang semua. Lalu uang itu milik siapa? Haknya siapa? Artinya yang berhak memegang uang itu siapa? Ayat itu menjelaskan, wa idz qala Ibrahimu, ketika Ibrahim berkata, Rabbi ja'al hadza baladan amina, jadikan negeri ini aman. Warzuq ahlahu minats tsamarat, dan penduduknya berikan kemakmuran. Kalau kita di Pancasila itu kan ada padi kapas, itu adalah simbol kemakmuran. Malah Al-Quran itu menggunakan simbol kemakmuran adalah minats tsamarat, buah-buahan. Itu namanya simbol kemakmuran. Jadi kalau mengartikan warzuq ahlahu minats tsamarat, dan karuniakan kepada mereka itu kemakmuran, begitu loh. Karena simbolnya adalah padi kapas. Warzuq ahlahu minats tsamarat. Nah ini yang menarik. Man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa yang berhak untuk mengelola negeri ini supaya aman dan sejahtera, supaya aman dan makmur, adalah orang-orang beriman. Man amana billahi wal yaumil akhir. Jadi negeri ini jangan diserahkan kepada nyoh, kamu yang memimpin. Jangan, tidak boleh. Kalau sebuah negeri itu dipimpin oleh orang tidak beriman, itu bukan salahnya orang tidak beriman kok memimpin, salahnya orang beriman yang lemah. Jadi logikanya dibalik. Yang berhak memimpin negeri ini siapa? Orang beriman. Yang berhak mengelola kesejahteraan siapa? Orang beriman. Titik. Qala wa man kafara. Bagaimana orang kafir? Fa umatti'uhu qalilan. Dia berhak atas kekayaan itu, tapi sedikit saja. Berhak atas uang, tapi sedikit saja. Jangan banyak-banyak. Yang banyak itu harus orang beriman. Aset-aset ini harus dikuasai orang beriman. Jalan raya mulai dari Pancar sampai Wongsorejo, Banyuwangi ini kuasai orang beriman. Dari mulai Muncar, Kalibaru, kuasai orang beriman. Dari Sabang sampai Maroke, kuasai orang. Lah kalau orang kafir, fa umatti'uhu qalilan. Ya kasih aja sedikit.
Lah pertanyaannya kenapa? Lah ini penting. Kok orang beriman itu harus ya mampu mengelola amanat berupa tata kelola negara yang aman dan kemakmuran rakyatnya? Karena uang di tangan orang beriman, kekuasaan di tangan orang beriman itu akan bermanfaat. Beda kalau di tangan orang tidak beriman. Dia akan penuh madarat. Contoh begini aja lah. Ada dua orang, satu beriman, satu tidak, punya uang 100 juta. Saya yakin yang beriman pikirannya satu, bagaimana ini manfaat? Untuk masjid lah, untuk panti asuhan lah, untuk rehabilitasi, untuk kebutuhan khusus lah. Itu pasti pikirannya begitu. Tapi orang-orang yang tidak beriman dengan uang 100 juta pikirannya satu, maksiat. Gengsi. Untuk sesuatu yang mubazir. Yang dia hanya dipelototin, dilihat, diperdengarkan kepada manusia. Iki loh aku sugih, kayak Korun itu loh Pak. Korun itu kan punya uang, kaya. Apa? Untuk kekayaannya itu hanya untuk dilihat. Iki loh aku sugih, hanya itu tok. Coba lihat. Orang-orang yang semakin kaya, semakin banyak uangnya, tapi semakin tipis imannya. Untuk apa uangnya? Untuk gengsi. Deretan mobil harga 10 miliar misalnya nongkrong di garasi, dipanasi, dipajeki, selesai. Tidak pernah dia berpikir bagaimana kalau 10 miliar ini dipecah-pecah menjadi 100 juta lalu dipinjamkan kepada tangan kanan kiri untuk tidak berbunga dan nyaur cak geleme. Tidak ada. Tidak ada. Nah, disitulah kemudian kita ketemu jawaban. Kok ada perhelatan dakwah sampai 3.000 triliun? Karena orang itu yang punya uang itu beriman. Kalau tidak beriman, tidak mungkin. Siapa? Qatar. Hari ini kita sudah diingatkan oleh Qatar. Negara kecil di dunia ini, justru negara-negara kecil itu sangat simpel. Kaya raya. Padahal tidak punya SDM yang hebat-hebat. Karena cuma sedikit. Rakyatnya dengan tamunya, banyak tamunya. Itu ya. Rakyat karo tamu nih, akeh tamu nih. Ada 3 negara kecil kaya-kaya. Tertinggi adalah Qatar, Luxembourg, Singapura. Ini kecil-kecil Pak. Sing teko ambek sing tuan rumah akeh sing teko. Kalau Qatar tambang, Luxembourg wisata. Lalu Singapura, tetangga kita yang kecil itu apa? Legitimasi intelektual. Yang dijual itu hak paten intelektual. Saya kapan hari itu naik Grab di Merak. Supir Grab itu cerita dia pensiunan pabrik kimia di Cilegon. Dia cerita, sekarang itu minyak tanah itu tidak ada di pasaran. Loh, terus saya tanya, kemana? Ya dibawa ke sini loh Pak. Nah, sini ada ambil syuting. Di Cilegon ada pabrik kimia. Oh, ceritanya gimana? Ya ceritanya gini Pak, saya dulu kan kerja di situ. Ngambilnya dari Cilacap. Jadi minyak itu diambil dari Cilacap. Terus kemudian minyak itu berlayar dulu ke Singapura. Loh, lucu ya? Dari Singapura dibawa ke Merak. Loh, mestinya Cilacap Merak cedek. Beban transportasinya kan murah. Cilacap Merak itu kan murah. Loh ini ndak ngelencer dhisik ke Singapura, balik lagi ke Merak. Untuk apa? Minyak tanah. Ya untuk bahan-bahan sabun seperti Look, Bimo, sabun-sabun itu loh, Wing itu. Biore itu bahannya dari minyak tanah. Minyak tanah diambil dari Cilacap, ngelencer sik nang Singapura, balik lagi ke Merak. Nah, terus pertanyaannya, untuk apa ke Singapura? Ternyata yang punya legitimasinya Singapura, Pak, sing duwe dagangan itu. Ini contoh saja, contoh kecil. Jadi kekayaan Singapura itu dari legitimasi intelektual. Krono wonge pinter, dia melakukan hak-hak atas sesuatu komoditas, hak-hak atas suatu transaksi, hak-hak atas suatu distribusi. Ya mbuh piye carane? Wallahu alam, itu kepinteran.
wisata. Dia menjual wisata. Pemandangan alam yang dia miliki dia jual sedemikian rupa, dia kelola sedemikian rupa hingga tamu itu datang dan orang Langsembek itu nggak pernah baca hadis wa mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah, itu nggak ngerti. Yang ngerti hadis itu orang Islam, orang Banyuwangi, orang Pondokan, orang Muhammadiyah, ngerti hadis itu. Sapa wonge iman karo Gusti Allah hari akhir kuwi kudu mulyake tamu. Itu kan hadisnya tunawisa apa itu Pak? Pariwisata toh Pak. Hadisnya pariwisata. Langsembek mampu, kaya Pak. Nah, bagaimana dengan Qatar? Qatar itu tahun sebelum 70, Masya Allah Pak. Kere itu di bawahnya melarat Pak. Kenapa dikatakan kere? Karena hanya mengandalkan nelayan Pak, penghasilan laut. Ya kayak orang Muncar, orang Pancer itu loh Pak. Mutiara, hanya itu. Nah kemudian setelah merdeka, dia dapat hadiah dari Allah berupa tambang gas yang paling besar sedunia. Wih, maaf Pak. Lek ngomong tambang Indonesia duwe akeh, sugih Pak, nggak kalah. Saya pernah dengar itu di anjungan minyak lepas pantai, itu satu rig gini, sak pipo gitu aja lah. Itu satu hari 1 miliar Pak. Kalau satu anjungan 100 rig kan ya 100 miliar sedino. Kuwi nang Balikpapan sana loh. Tapi kalau sampai ke Balikpapan, ke Kalimantan Timur, lucu Pak. Nggone minyak, tapi kalau pagi sampai sore, bahkan malam-malam, itu antri truk untuk di pom bensin. Tes. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak ada gangguan. Besok kalau bisa ganti tenaga surya Pak. Oh, kan namanya surya matahari ya, inilah ini. AC ini ikut sana. Kalau AC ini ikut sana. Tes. Jadi kalau bisa besok seluruh infrastruktur Muhammadiyah itu pakai tenaga surya Pak. Kan pas toh. Udah nggak pakai PLN lagi juga. Oke, kita lanjutkan. Kita punya cadangan yang besar dari tambang itu. Kaya raya, mungkin kalau dikatakan negara paling kaya raya dunia itu Indonesia. Bayangkan bentangan dari Sabang Merauke itu kan bisa 5.000 berapa kilo itu, ribuan kilo itu Pak. Perjalanan bisa 6 jam itu Pak. Bisa sampai Inggris ke mana itu, ke Arab itu Pak. Wis pokoknya dawa banget, sugih. Nah, sekarang pertanyaannya dibalik. Awake dhewe iki sugih tapi kok rakyatnya urung sugih. Ini penting. Nah, inilah ya, ini penting. Ini penting, Pak. Miskin struktural itu miskin yang terjadi akibat kesalahan regulasi. Kasarnya peraturan gitu aja lah. Yang dibuat oleh pemerintah yang tidak berpihak kepada kesejahteraan.
miskin kultural itu terjadi dikarenakan budaya miskin yang ada pada masing-masing individu, seperti suka foya-foya, boros, hedonis. Itu yang menjadi seseorang itu miskin kultural. Nah, miskin struktural itu seperti begini, Pak. Usaha dari mulai hulu sampai hilir dikuasai oleh satu orang atau kelompok, dan tidak memungkinkan orang lain untuk bertarung secara fair play menghadapi mereka. Hulunya misalnya kebun sawit, lalu sawit itu diolah menjadi minyak. Siapa yang punya kebun sawit? Misal saja Indofood, misal diolah menjadi minyak, namanya bimoli. Pengiriman dari pabrik ke toko itu kan ada perusahaan distribusinya, ekspedisinya, Indomarko. Nah, kan masih satu perusahaan. Lalu sampai ke tangan konsumen, Indomaret. Ini terus sampean mau main di mana? Mau main di mana ini? Lalu pertanyaannya, dari mana orang-orang yang disebut konglomerat itu mendapat uang, dapat modal? Dari bank, dari bursa efek. Lalu siapa yang punya uang di bank? Bla 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 bla. Sudah, nggak usah diteruskan. Wong pinter ngerti dewe. Kita mau bagaimana? Mau bertarung gajah lawan semut, idek, Pak. Lah pengen menang ya mlebu kupinge jajah. Nah, ini penting. Nah, yang disebut miskin kultural adalah kemiskinan yang berasal dari budaya boros, budaya hedonis. Contoh begini, pemerintah ini setiap kali mengucurkan BLT, bentuk daripada BLT itu apa? Uang. Lalu apakah uang itu untuk produksi atau konsumsi? Pertanyaannya satu. Kalau untuk produksi, maka akan berubah. Yang dulu dia menerima, dia mungkin berubah menjadi memberi. Apa ada orang sekarang wira swasta dari BLT, kok kelihatannya tidak ada? Kenapa? Karena ketika menerima uang itu, dia belum punya mental kaya, dia masih punya mental miskin, yaitu konsumtif. Dia masih boros, dia masih berpikir aku kalau untuk duit tak tukone HP Samsung terbaru, kan begitu. Nah, disinilah semuanya harus cerdas. Pembuat kebijakan cerdas, masyarakat juga diajak cerdas. Masyarakat dilindungi. Kalau di Malaysia ada istilah bumi putra, bagaimana dia bisa bertarung seperti dulu. Semangat Kiai Haji Samanhudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Kenapa? Melihat ketimpangan, ketidakadilan sosial. Belanda itu menjadikan pedagang perantaranya Tionghoa. Kita orang-orang pribumi menjadi bangsa kelas 3, tidak mendapatkan jatah untuk bermain di sektor itu. Maka semangat melawan kezaliman itu muncul SDI. Kita dulu sudah punya semangat itu. Hingga lahir saudagar-saudagar sekaligus pendakwah. Dan dicatat loh ya, Muhammadiyah itu lahir dari para saudagar-saudagar, Pak. Sama lihat dulu Genteng Kulon. Beda dengan Genteng Wetan. Muhammadiyah di Genteng itu mayoritas dari Genteng Kulon, yang pedagang-pedagang itu. Hari ini habis sudah. Kenapa? Pedagang itu tidak mencetak pedagang, tapi mencetak buruh. Anaknya jadi dokter, kan buruh atau dokter itu, Pak? Maaf, saya ngomong gini agak kasar. Enggak, jadi dokter. Kalau dokter tetap buruh. PNS kan buruh toh. Lo PNS kon sugih kan yo angel toh, Pak. Maaf lo, angel lek gak duwe sampingan. Jadi ojek online mungkin begitu. Nah, ketika bapaknya yang saudagar tidak mewariskan kesaudagarannya kepada anak, anak justru menjadi pegawai, maka sekarang habis, Pak. Muhammadiyah Genteng Kulon habis.
Beda dengan Genteng Wetan, Cangaan, tumbuh ekonominya. Kenapa? Dididik menjadi entrepreneur. Sama delok Cangaan itu. Ini pengamatan sosial loh, Pak. Pengamatan sosial. Dan hari ini Muhammadiyah sulit punya kader karena tidak punya pedagang. Orang-orang tuh kalau pegawai itu kan eksklusif, Pak. Pergaulannya, lingkungannya. Dia tidak bisa berbaur di pasar, nggak pernah dodolan yang bengi-bengi budal jam 3, nggak ketemu dengan orang-orang itu. Ruwe wong klimis-klimis, makanya sekarang cari kader Muhammadiyah sulit. Ini maaf loh ya. Karena ndak terjun di sektor entrepreneur. Dia lebih mapan, lebih nyaman hidup sebagai orang berseragam. Sama golek Muhammadiyah sing gelem ngene iki. Ngalor ngidul ngalong serban, terus dodolan nang pasar. Jarang, Pak. Enak-enak sekolahan, nang kantor. Itu pun kalau diajak rodok kanu ini gak gelawani. Ojo musuh pemerintah. Gak berani dia, gak berani. Takut. Sama delok sing ngaji. Sepuh-sepuh, Pak. Sing nom-nom gak enak. Padahal dunia ini bergerak cepat, berbalik-balik, semuanya berubah sudah, berubah. Nah, kembali ke Qatar. Kenapa saya katakan 3.000 triliun untuk dakwah? Jenengan bisa bayangkan, Pak. Qatar itu hanya berpenduduk 2 jutaan lebih. Negara kecil berbatasan Saudi dan Laut Persia. Kecil, Pak. Kecil. Tapi begitu dia diberi amanat, dipilih menjadi tuan rumah Piala Dunia, dia bisa melakukan dakwah yang luar biasa dahsyat. Alkohol no. Loh, coba ini. Padahal yang datang itu kan negara liberal, yang alkohol itu bukan larangan, tapi minuman sehari-hari. Ini kan kalau dalam bahasa value cream doeva kan sudah kayaknya wah kalau gak enak tamu piye lek gak enak alkohol. Coba. Alkohol no. Iki lek gak mandiri gak iso, Pak. Gak iso. Orang itu kalau mentalnya miskin, itu peraturannya itu bisa diatur. Sapa sing nawar, sapa sing nuku. Ini peraturan gak cocok aku gantinen, iso itu. Karena yang punya regulatornya itu ndak kaya. Bagaimana regulator itu kaya lah wong biyen mlebune dadi regulator wis njaluk sumbangan. Dia tidak mandiri. Lah iya ta. Jadi bupati, jadi gubernur, bagaimana dia bisa mandiri kalau dulu dia minta merengek-rengek sumbangan, lalu yang nyumbangkan gak gratis, dia minta imbalan. Supaya tidak muncul keraguan-raguan, kita ini harus bergerak, Pak. Orang-orang beriman itu harus bergerak. Ini pakai HP loh, Pak. Ini sing maca wong Jakarta barang lho iki ono. Alkohol sampai simbol-simbol LGBT ditolak, Pak. Yang biasa orang Inggris perlu apa itu timnasnya pakai ban kapten one lap itu biru itu ditolak, jangan. Pesawat Jerman yang notabene pakai endorse LGBT gak boleh masuk. Wes mulai gak butuh kowe. Loh, coba iso, Pak, sampean nglarang ngono iso. Kayak besok Indonesia mau dapat tamu pejuang LGBT dari Amerika. Tanggal 7/8 katanya gitu ya. Kita bisa nolak nggak bisa? Kalau kita nggak bisa nolak berarti kita orang lemah alias kere kan gitu aja toh. Selesai ini. Ini penting loh, ini penting. Maka kalau katakan yang lemah siapa? Yang lemah ya Muhammadiyah lemah. Ya lemah semua. Kiai-kiainya lemah. Kalau saya menolak. Putin aja keras, Pak. Itu budaya yang memusnahkan manusia. Harus kita larang. Loh, Putin arek kali pahit loh.
Rusia, warga negara Kalipait itu. Gitulan. Kotor menolak itu, Pak. Menolak, jangan. Loh, itu kalau nggak semangat dakwah apa ya bisa, Pak? Performan tampilan di ranah-ranah publik, nggak boleh yang menunjukkan keintiman lawan jenis, nggak boleh gandeng tangan sampai peluk, nggak boleh. Loh, itu bisa melarang begitu, bisa. Krono sugih mandiri. Dadi lek sampean dakwah kepengin digugu dirungokne wong, sugih dhisik. Kira-kira begitu ya. Guyonannya gitu. Iso mandiri nanti rene. Sampai mereka yang kepengin kudung dikudungi, kepengin gamis diserbani. Masya Allah. Hingga apa yang terjadi? Pembukaan seremonian daripada itu. Ada ayat Al-Quran dikumandangkan. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailah. Pesan-pesan universalitas manusia. Manusia itu makhluk yang universal. Ada qabail, ada suku, bangsa, bahasa. Mereka hadir di muka bumi ini bukan untuk berseteru, bukan untuk bertarung, bukan untuk menjajah, tapi lita'arafu, saling menghargai. Ta'aruf itu menghargai, Pak. Bukan sekedar saling kenal mengenal, saling menghargai. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang bisa menghargai dirinya, dia akan bisa menghargai penciptanya. Jadi kita hadir ini pesan yang disampaikan dalam seremoni oleh Ghanim Al-Muftah itu, Masya Allah, itu pun juga masih satu hal, gak ono wong wedok tampil, Pak, kabeh lanang kabeh. Syar'i loh, Pak. Ini dakwah 3.000 triliun, Pak. Gak didik, Pak. Awake dhewe ngumpulin duit paling ya 3.000, ora triliun, Pak. Rupiah kan gitu ya. Dan itu nanti yang paling banyak masuk surga itu yang 3.000-an itu loh, Pak. Karena yang begitu kotak amal dibuka, itu yang paling banyak penghuninya. Yang 100.000 jarang. Jadi artinya apa? Ketika orang itu punya uang, lalu uang itu digunakan untuk dakwah, itu yang dimaksud warzuk ahlahu minat tamarot. Dia akan kelola uang itu sedemikian rupa untuk apa? Kemaslahatan. Beda kalau uang itu di tangan orang yang tidak beriman. Masya Allah. Maka isu-isu ini sangat penting sekali untuk kita sampaikan ke publik. Dakwah, ayo sugih. Dan itu sudah dimotori dulu oleh pemimpin-pemimpin kita, para ulama salafus sholihin kita. Dan dakwah sekarang ini Masya Allah menyentuh seluruh lapisan dan masyarakat, sudut-sudut komunitas. Nggak ada sekarang itu dakwah yang terhalang, itu nggak ada. Dakwah itu menyentuh dari lingkungan yang sangat ekstrim menolak pun dakwah bisa. Melalui apa? Internet ini, Pak. Bayangkan loh, Pak. Mereka juga menggunakan kekuatan uang. Mereka juga menggunakan kekuatan teknologi. Kita juga harus berlipat ganda. Iman, amal soleh, uang, dan teknologi. Loh, coba. Ini ruangan-ruangan gelombang elektromagnetik ini jangan sampai diisi oleh informasi-informasi yang salah. Maka orang-orang beriman harus menguasai itu. Termasuk kalau perlu sekarang ini masjid-masjid digerakkan 24 jam menggunakan sarana fasilitas gelombang ini untuk dakwah. Saya ini kalau nyetel radio, internet, saya kadang-kadang tersenyum. Di Banyuwangi itu ada Mbah Naning apa siapa bikin internet radio full 24 jam lagu osing, Pak. Full 24 jam radio streaming itu.
Kemudian di genteng itu ada dokter yang juga kepala rumah sakit Muhammadiyah Rogo Jambi, bikin radio streaming Soneta. Waduh. Nah, bagaimana kalau kemudian Dahlan juga bikin radio streaming 24 jam sampean jarne muni-muni dhewe, Quran 24 jam, ceramah-ceramah, fikih dakwahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan disampaikan, cerita-cerita itu disampaikan. Apakah tidak luar biasa, Pak? Sampai di radio bisa nyetel lewat mobilnya, rengeng-rengeng. Dari mana ini? Sampai di mana? Kalau dulu frekuensi radio hanya menjangkau sekian kilo, Banyuwangi, hanya Banyuwangi. Keluar ke Situbondo, menggeh-menggeh sudah di Baluran situ. Menggeh-menggeh. Sampai naik Ijen, menggeh-menggeh. Sekarang sampai orang Banyuwangi umroh di Mekah, nyetel radio Banyuwangi bisa. Jadi penting institusi dakwah seperti masjid kita ini punya radio streaming seperti itu. Wong murah loh, Pak. Murah sekali. Bondo laptop lo selesai sudah. Karo pulsa listrik. Sing ngrungokne wong sak donya, entah didengar atau tidak. Sampai lihat channel TV yang sekarang sudah berubah analog ke digital. Itu apa sampean setel semua? HBU macam-macam. Enggak disetel, Discovery, enggak disetel, tapi mereka bunyi terus, mengudara terus. Siapa yang nonton? Ya siapa saja. Kono-kono. Kita juga sama. Kenapa? Karena mereka berjuang dengan uang, dengan teknologi untuk menyebarkan keyakinan mereka, ideologi mereka. Kita juga harus berlipat ganda. Kita harus melakukan hal yang sama, berlipat-lipat seperti mereka. Ini penting. Maka Allah menurunkan ayat amma yatasaalun anin naba'il adzim, suratnya An-Naba. Lalu begitu pentingnya berita, begitu pentingnya informasi, begitu pentingnya komunikasi, Allah menurunkan wartawannya khusus, namanya Nabi. Nabi itu kan wartawan toh. Wartawan wahyu. Dia pewarta berita dari langit. Maka disebut Nabi. Nabi itu pembawa berita. Beritanya An-Naba, penting. Nah, kalau instrumen berita itu dianggap penting, maka setiap lembaga dakwah dan itu bagian daripada instrumen informasi harus punya saluran. Dan hari ini orang melihat bagaimana pertunjukan Piala Dunia itu syarat dengan dakwah, tapi komersialnya, bisnisnya, finance-nya tidak tertinggal, manajemennya top markotop, Pak. Bandingkan dengan dakwah di negeri kita, dananya minim, manajemennya masih belum profesional, hingga dianggap dakwah itu tidak dekat dengan finance, tidak dekat dengan keuangan, tidak dekat dengan manajemen profesional. Harus dekat. Maka sangat luar biasa kalau kemudian ke depan kita ini Masya Allah menggunakan saluran yang ada ini untuk bagaimana dakwah itu menyentuh. Karena begitu kekuasaan, begitu uang di tangan orang tidak beriman, korbannya siapa? Fir'aun misalnya. Dia kaya raya, dia punya keuangan yang banyak, punya kekuasaan yang mutlak, maka sasarannya adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti dia akan dihukum sesuai dengan koridor yang mereka miliki. Maka mulai hari ini kita orang-orang beriman harus bisa menjalankan amanah sebagai pemegang uang dan kekuasaan, yang kembalinya adalah untuk meningkatkan kualitas iman dan amal soleh, membawa masyarakat untuk kemudian kelak menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Sebelum ditutup, barangkali kesempatan untuk tanya jawab ini bisa dilaksanakan.
Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada, langsung. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa istimewa, bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dari mulai berangkat sampai pulangnya dicatat sebagai amal soleh dan menjadi sebab kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rizkinya, dibahagiakan keluarganya, dibebaskan dari segala tanggungan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ja'alni muqimas shalah min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Allahumma ja'ulatana wa talamidana wa man hadara fi majlisina hadha min ulamaikas sholihin wa min ibadil husnul khawatim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.